Gibran Ya. memimpin di wali kota Ya, misalkan, ya. itu memang gayanya kan kemarin juga sudah mendeklar sebenarnya untuk mau akan banyak belusukan. Nah, tapi itu kan secara ya hanya daily activity-nya aja, Pak. Tapi secara politiknya nanti Perannya ada kabar sejauh apa nih? perannya sejauh apa gitu loh. Ya nggak tahu. Balik lagi gini, kita itu nggak bisa ngomong banyak mengenai Wapres ini karena kalau bicara konstitusi itu cuma satu kalimat saja, dibantu seorang wakil presiden, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Nah, dibantunya apa? Itu menurut saya tuh Juknisnya belum ada. itu rentangnya bisa lebar sekali. Ya, Jadi kita nggak pernah bisa tahu dan nggak pernah bisa menganalisa panjang kali lebar. Presiden, wakil presiden nggak punya kepres, nggak punya perpres. Nah, kalau kita bicara gubernur kita bisa ngomong, dia punya pergub, ya kan? Perwalkot aja punya wali kota. Iya. Karena kenapa saya tanyakan soal politiknya, Iya. Bang? Karena misalkan pas era waktu pemilihan langsung ya, di era mulai Pak SBY tahun Iya. 2004 ada Iya. Pak JK. Iya. Pak JK ada Golkar. Iya. Punya kekuatan politik Iya. untuk setidaknya sharing ketika Iya, presiden itu mengambil keputusan. Iya. gitu. Iya. Jadi bahan pertimbangan. Ya, Pak. waktu itu pindah Iya. ke Pak Budiono yang nggak punya power politik. Iya. Beda. Rasanya beda karena di Iya. era Pak JK ada Iya. matahari kembar. Iya. Ketika Pak JK nggak punya kekuatan politik sama Pak Jokowi, Iya. beda juga rasanya. Beda juga. Plus Kiai Ma'ruf. Ya sudah kalau begitu pakai aja patokan itu. Sekarang Gibran ketua partai atau bukan? Nah, bukan. Bukan kan? Nah. Berarti akan mirip dengan siapa? Ya. Berarti mungkin mirip dengan JK periode kedua, Ketika atau sama mirip dengan Pak Budiono, atau mirip dengan Pak Maruf Amin gitu. Kalaupun misalnya kita mau membedakan, ya tadi beliau bertiga itu kan usianya relatif sudah uzur kan, udah tua, sementara Mas Gibran masih sangat muda. Nah, tentu ini akan dioptimalkan oleh siapa? Oleh Pak Prabowo. Logikanya kan begitu. Tapi ini kan kita logika awam dan kita dari luar. Kita nggak tahu bagaimana praktek dan implementasinya nanti. Ya memang itu akan jadi pertanyaan setelah pelantikan sih Bang. Iya. Karena Gibran sejauh ini belum punya kekuatan politik dalam artian Iya. partai ya kayak Iya, Pak JK iya, gitu. Karena iya. Pak JK salah satu jadi contoh Betul. Wapres yang punya kekuatan. Pada saat itu Betul. Pak SBY juga Betul. ketika mau ngambil kebijakan lihat dulu nih Golkar setuju kan ya? Karena ketua umum kan. Betul. Nah, posisi Gibran nih kira-kira gimana Poin ke saya depannya? paling nggak begini ya, saya bisa mengatakan ini. Mas Gibran pasti akan pasti tidak akan mengganggu Pak Prabowo. Oke. Kalau bacaan saya ya pada Pak Nah, JK ini yang kita tunggu nih cluenya nih. Pak JK tahapan pertama itu, pada periode pertama itu, menurut saya Pak SBY banyak terganggu. Oke. Pak SBY waktu itu adalah Pak JK waktu itu adalah gas, Pak SBY malah rem, kan kebalik kan. Sebagai presiden begini gitu, kena sundul terus gitu. Lebih cepat, lebih baik. Iya, makanya kemudian di periode kedua SBY nggak gandeng JK lagi. Nah, kalau itu sebetulnya Mr. Q juga udah memprediksi jauh-jauh hari. Oke. Jadi 1 tahun sebelum Pilpres 2009 saya udah ngomong sama Pak JK, Pak, SBY nggak mau sama Bapak lagi. Pak JK nggak percaya sama saya. Bahkan 3 kali saya ketemu dengan Pak JK untuk mengatakan hal yang sama. Sampai akhirnya betul-betul terjadi Pak SBY nggak mau dengan Pak JK. Gitu. Jadi kalau soal akurasi itu dari dulu sih Mr. Q. Cuman kalangan terbatas ya, gitu loh. Kalangan terbatas saja. Jadi dari tanda-tanda, dari fakta-fakta, dari informasi yang ada, kita tuh udah tinggal bisa buat trajektori aja. Dengan informasi yang saya punya, saya yakin bahwa Pak SBY itu nggak mau dengan Pak JK. Salah satunya apa? Karena beliau satu secara kepribadian terlalu agresif ya, terlalu aktif. Yang kedua dengan kekuatan dia sebagai Partai Golkar, maka kemudian saya kira pada waktu itu ada hal-hal yang Pak SBY itu sebetulnya aslinya nggak mau, tapi terpaksa karena ada Partai Golkarnya gitu. Tapi kan kalau harus disuruh milih dia lagi pasti nggak mau. Kenapa? Nggak nyaman. Gitu. Nggak nyaman. Nah, makanya begitu periode kedua dengan Pak Jokowi udah belajar dari Pak SBY. Saya jadi ikutan. Lalu saya tambahin lagi nih ya, saya nggak apa-apa nih, kan udah lewat nih. Iya. Waktu milih wakil presiden, Siapa Pak Prabowo? Pak Jokowi. Oh Pak Jokowi, oke. Saya tanya, Pak, siapa calon wakil presiden? Waktu itu udah ketahuan lah bahwa karena Indonesia Timur ya. Nah, karena untuk Barat, ke Prabowo itu udah dengan Pak Hatta ya. Abraham Samad Mas, dengan Pak Hatta ya. Abraham Samad Mas. Oh, yang ramai itu. Ya. Wah, saya bilang jangan Abraham Samad Mas. Kenapa? Jangan Abraham Samad Pak. Loh, kenapa Mas? Nggak populer Pak. Kalau Indonesia, terus siapa? Kalau Indonesia Timur itu Pak, pengalaman survei, itu yang populer cuma Pak JK.
Kata Pak Jokowi ini, kata SBY jangan sama jangan JK, nanti repot. Ya. Ini karena tadi saya podcast belum pernah loh ada pemret bilang tolong ya supaya viewersnya banyak ya. Ya saya keluarkan hal-hal. Briefingnya? Bocoran nih briefing dari pemret loh tadi ya. Viewersnya banyak nih kali ini. Saya terpaksa keluarkan barang-barang nggak keluar ya. Nggak apa-apa nih Pak Jokowi udah mau selesai. Aduh, udah sebulan lagi. Gini nih Pak Jokowi. Biar Pak JK juga tahu nih. Iya. Kata Pak SBY jangan sama JK nanti repot. Saya jawab, Pak repot gak repot, terus belakangan Pak, yang penting menang dulu. Buat apa gak repot tapi kalah? Oh iya. Ekspresinya Iya Mas gitu Mas. Okay. Jadi kalau Pak JK kemudian terpilih jadi wakil presiden, mohon maaf Pak JK, ada Kodari di situ, ada Mr. Q di situ. Iya. Oke. Tapi kalau misalnya waktu itu ruang gerak Pak JK terbatas, ya mohon maaf juga gara-gara SBY. Nggak mau disalahin. Nggak mau disalahin. Ya kan yang ngomong nanti repot itu kan bukan saya kan. Tapi SBY kan gitu loh. Iya. Tapi kan saya paham. Itulah yang terjadi suasana kebatinan 2008. Kenapa saya ngomong sama Pak JK. Bahwa Pak SBY itu nggak mau sama dia lagi. Karena repot Pak SBY itu sama Pak JK. Nah saya yakin nih mudah-mudahan Mas Gibran juga nonton kan. Gitu. Bahwa jangan sampai presiden merasa repot dengan Anda Mas Gibran. Presiden tuh harus merasa tenang, nyaman, happy dengan wakil presiden. Ini advice juga buat Gibran ya berarti. Ini pesan kepada Mas Gibran ya, gitu. Supaya apa? Supaya pemerintahan berjalan dengan baik. Dan supaya nanti Mas Gibran jadi wakilnya Pak Prabowo lagi periode kedua. Ini pemerintahan belum mulai, tapi udah prediksi lagi nih. Nanti kita cek ya. Nanti kita podcast lagi ya 2029 ya. Masih Mas Gibran atau enggak kan gitu. Apakah Mas Gibran jadi JK jilid 1 atau JK jilid 2? Atau maju sendiri? Ya maju lagi. Rasanya enggak. Berat. Rasanya enggak. Gini, Mas Gibran tuh masih sangat muda. Dia masih punya banyak waktu. Kalau dia berhadapan dengan Pak Prabowo pasti akan konflik. Dan itu apa ya? Ora ilo ya? Enggak. Ora ilo gitu. Jadi saya yakin sih Mas Gibran akan support lagi. 100%, 1000% akan support Pak Prabowo. Ya, dan Mas Gibran harus punya awareness itu, kesadaran itu. Bahwa dia masih sangat muda, berapa sekarang usianya? 37. 36 lah ya. 5 tahun lagi berapa? 41 bos. Masih muda sekali. Nggak ada urgensinya untuk dia di usia 41 nanti harus maju sebagai calon presiden. Gitu. Nggak harus. Jadi menurut saya kalau semuanya berjalan dengan baik, Pak Prabowo masa sangat terbantu, ya pasti dia dengan Mas Gibran lagi untuk periode kedua. Jadi Mas Gibran 10 tahun ini